Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman, mari terlebih dahulu kita berdoa. Saat ini kami menyatukan hati, menyiapkan diri menerima berita firman-Mu. Firman yang hidup, yang menyegarkan, memulihkan, dan memberi kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang menolong, memperbarui hati kami melalui firman-Mu. Dan kami mau menyiapkan hati kami untuk diisi oleh firman-Mu yang memampukan kami untuk menghidupi firman dalam kehidupan keseharian kami. Ya Roh Kudus, tolong dan sertai juga hamba-Mu agar firman yang disampaikan dapat kami pahami sesuai dengan maksud Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, kami siap mendengarkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada Minggu Prapaskah 5, 29 Maret 2020 ini dari Yehezkiel 37, ayat 1 sampai dengan ayat 14. Saya akan bacakan untuk kita. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Dan firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakan kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya.
Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan kita setiap hari. Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beberapa hari Minggu ini adalah minggu-minggu yang berat untuk kita jalani. Baik keluarga, gereja, bangsa, bahkan secara global atau seluruh dunia. Situasi berat ini karena kita sedang berjuang bersama menghadapi penyebab kematian dan penyakit yang tidak terlihat, yaitu virus corona atau COVID-19. Virusnya sendiri tidak terlihat, namun akibatnya jelas terlihat dan menakutkan. Beberapa di antaranya. Yang pertama, COVID-19 sangat mudah menular, apalagi dalam kerumunan. Yang kedua, korban tertular dan meninggal karena infeksi COVID-19 sangat banyak. Pertanggal 26 Maret 2020, pukul 7.20 waktu Indonesia bagian Barat, menurut data yang tertular di dunia 468.557. Kematian 21.185. Sedangkan di Indonesia yang tertular 790 orang. Yang sembuh 31 dan yang meninggal 58 orang. Dan masih terus bertambah. Yang ketiga, terjadi penutupan negara dan wilayah di mana-mana, atau yang kita kenal dengan istilah lockdown. Yang keempat, perekonomian menurun dan menjadi tidak pasti di berbagai belahan dunia. Yang kelima, kurs dolar di Indonesia naik sangat cepat. Yang keenam, orang-orang diminta bahkan dipaksa untuk tinggal di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah. Dan yang ketujuh, kegiatan ibadah semua agama tidak boleh dilakukan secara massal di rumah ibadah. Termasuk bagi kita sebagai orang Kristen, untuk beberapa minggu ini kita tidak bisa lagi beribadah hari Minggu di gereja. Melainkan dilakukan di rumah masing-masing atau tiap keluarga. Kita yang biasanya bisa bersekutu bersama secara langsung, tiba-tiba tidak bisa lagi melakukannya. Akibat dari situasi ini, Bapak Ibu Saudara, kita cemas, khawatir, bahkan kekhawatiran itu bisa berlebihan. Situasi berat dan tidak pasti ini membuat banyak orang terpuruk dan kehilangan harapan. Bahkan bagi orang percaya bisa membuat iman kita runtuh. Apa yang harus kita lakukan untuk memulihkannya? Atau bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi terpuruk dan sepertinya tidak ada harapan lagi pernah dialami oleh bangsa Israel. Seperti dalam pembacaan Alkitab kita hari ini. Mengapa bangsa Israel terpuruk? Karena mereka telah sekian lama ditindas dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan bangsa Babel. Bangsa yang menjajah mereka, serta mereka hidup dengan rasa malu karena Allah Israel direndahkan oleh bangsa Babel. Gambaran keterpurukan seperti tulang-tulang kering yang bertaburan memenuhi lembah. Keterpurukan yang dialami Yehuda atau bangsa Israel
digambarkan dalam suatu penglihatan dari Nabi Yeskiel tentang tulang-tulang kering yang sangat banyak bertaburan memenuhi lembah. Seperti yang kita baca di ayat 2. Tulang-tulang tersebut disebutkan sangat kering. Sebagai gambaran tidak ada lagi harapan bagi orang Israel untuk bangkit kembali menjadi suatu bangsa berdaulat seperti dahulu. Hal ini ditegaskan lagi dalam ayat 3a sebagai pertanyaan retoris tentang tidak adanya kemungkinan atau kemustahilan bahwa tulang yang sudah kering dapat hidup kembali. Tulang-tulang kering yang sangat banyak tersebut berada di lembah, menggambarkan kematian tanpa kehormatan. Lembah adalah suatu tempat yang tidak terhormat, sebab kematian yang dikuburkan akan lebih terhormat dibanding kematian yang tidak dikuburkan. Tulang-tulang tersebut berserakan atau tercerai-berai yang disebabkan terpisah dari setiap sendi, menggambarkan bangsa Israel yang hidupnya tercerai-berai. Kesesakan yang dialami bangsa Israel benar-benar membawa pada kondisi tanpa harapan. Kekuatan manusia tidak akan sanggup memulihkan kondisi bangsa tercerai-berai, tertawan, dan lemah. Bapak Ibu Saudara, tapi Allah tidak tinggal diam melihat keterpurukan umatnya. Allah memulihkan dalam kondisi kesesakan demikian. Allah tidak tinggal diam. Melalui Yeskiel, Allah menyampaikan nubuat pemulihan. Allah sendiri yang akan memulihkan umatnya. Dengan cara Allah memulihkan fisik. Yang ada dalam penglihatan Yeskiel adalah berkaitan dengan kondisi tulang-tulang kering yang berserakan di lembah, yang diberikan urat-urat dan daging lalu menutupi dengan kulit yang menyatukan mereka. Dan juga menunjukkan pemulihan fisik yang ditunjukkan dengan janji pemulihan, yaitu tanah sebagai simbol eksistensi sebagai bangsa. Meski demikian, hal ini belum cukup. Sekalipun tulang-tulang kering tersebut sudah menjadi tubuh yang memiliki urat, daging, dan kulit, namun belum memiliki kehidupan atau belum dihidupkan. Allah memulihkan spiritual. Sasaran utama pemulihan bagi Israel adalah pemulihan spiritual. Setelah pemulihan fisik, Allah akan menghidupkan tubuh-tubuh melalui rohnya. Rohnya berbicara tentang kekuatan atau tenaga kehidupan yang tidak kelihatan, tidak diketahui, tetapi dampaknya terasa atau bahkan sangat dahsyat. Yaitu roh yang Allah tiupkan dan memberikan kehidupan seperti kepada Adam. Demikian juga dalam nubuatan kepada Yeskiel, roh berhembus ke atas orang-orang mati dan mereka hidup kembali. Israel tidak akan lagi menjadi tulang-tulang kering yang berserakan. Ayat 1 dan ayat 13. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan di ayat 14. Melalui penglihatan tersebut, Allah ingin menunjukkan kedaulatan dan kuasanya kepada umatnya. Tulang belulang menjadi tentara besar karena Allah. Tubuh-tubuh yang mati
menjadi hidup karena roh Allah. Allah memberikan penghibur, Allah memberikan pengharapan sejati dalam kedaulatan dan kuasanya bagi bangsa Israel, supaya mereka menjadi umatnya dan Tuhan menjadi Allah mereka, sehingga umat harus bergantung kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, ketika keterpurukan terjadi, bukan berarti Allah meninggalkan kita. Kasih Allah lebih besar dari segala keterpurukan dan situasi berat yang kita hadapi saat ini. Kita tidak boleh hilang pengharapan. Di satu sisi, kita melihat situasi yang sangat mencemaskan. Namun dengan mata iman, kita melihat berbagai sisi baik dari situasi yang saat ini sedang terjadi. Semenjak COVID-19 muncul dan menyebar, selain kecemasan, kita mensyukuri hal ini karena menyatukan keluarga, teman, komunitas, dan persekutuan, bahkan menyatukan negara-negara di dunia. Kita menyadari sebagai bagian masyarakat global yang memerlukan satu sama lain, betapa berharganya kita satu sama lain. Banyak negara-negara yang mulai bekerja sama dengan negara lain, bahkan yang tadinya musuh sekalipun, sebagaimana yang terjadi dengan Israel dan Palestina. Demikian juga dalam skala yang lebih kecil, di antara individu, kepedulian terhadap sesama menjadi lebih tinggi. Agama-agama menyadari perlunya kerjasama dan saling peduli satu sama lain. Kita melakukan aktivitas kerja dan studi dari rumah, serta beribadah dalam keluarga, seperti yang saat ini sedang kita lakukan. Sebagai tanda bahwa kita peduli, dan sebagai tanda syukur bahwa ada jalan keluar untuk setiap situasi yang sulit. Ada jalan keluar untuk tetap bekerja, untuk tetap studi, dan tetap memelihara hubungan dengan Tuhan, sekaligus kedekatan kita sebagai keluarga melalui ibadah minggu keluarga ini. Bapak Ibu Saudara, melalui peristiwa ini, kita kembali diingatkan, Allah tidak tinggal diam. Allah bekerja memulihkan kita, memulihkan dunia. Keadaan sulit ini pasti akan berakhir. Saat itu kita akan menyadari bahwa Allah bekerja memulihkan, juga melalui kebersamaan umat manusia yang kembali menyadari bahwa kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Termasuk menyadari bahwa kita sangat membutuhkan Allah. Allah memberi kita harapan dan memampukan kita bangkit dari keterpurukan yang dihadapi. Memampukan kita kuat dan tidak terpuruk menghadapi situasi kesulit ini. Jika kesulitan terjadi dan sepertinya tidak ada jalan keluar, maka mata kita harus melihat Allah dan bukan beralih daripadanya. Tuhan menolong kita dan memberkati kita menghadapi situasi yang saat ini sedang kita rasakan.